Cerita ini terjadi di salah satu keluarga kecil di daerah Jawa Timur. Di satu keluarga ini cuma ada 3 orang, bapak, ibu, dan anaknya yang masih SMP, umurnya 14 tahun lah, cewek. Oke. Bapak ibu ini kita sebut aja namanya Pak Rudi sama Bu Putri. Jadi mereka berdua ini udah nikah lebih dari 15 tahun dan punya anak satu, cewek namanya Denia. Denia. Iya, di umur 14 tahun, Denia ini meninggal Nat. Meninggalnya karena dia kecelakaan pas lagi OTW sekolah di tahun 2010. Duh. Biasanya Denia diantar ibu bapaknya naik motor ke sekolah. Tapi di hari itu Pak Rudi lagi kerja dan Bu Putri pun juga gak bisa nganterin Denia karena lagi ada urusan ibu-ibu PKK gitu loh di desanya. Disuruhlah sama ibunya Denia buat naik ojek. Dan pas di perjalanan ojeknya tabrakan dan Denia meninggal dunia. Aduh, kasihan banget. Di situ Bu Putri nyesel banget Nat. Dia tuh kayak feeling guilty banget karena dia ngerasa Denia meninggal tuh karena dia. Iya. Dia lebih ngurusin PKK-nya dibanding anaknya. Bukan yang ngurusin sekolah anaknya, bukan yang nganterin, tapi malah ngurusin urusan sendiri. Bener-bener. Dan ironis banget sih, sejarang-jarangnya Denia nggak dianterin, pas banget tuh. Jadi kecelakaan yang parah gitu kan. Iya. Soalnya bapaknya kan lagi kerja kan. Kalau kerja kan emang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Iya. Di situ berbulan-bulan Bu Putri tuh ngerasa kayak dia tuh nggak bisa berhenti nyalain diri dia sendiri. Walau Pak Rudi hati hancur, tapi yang lihat istrinya kayak gitu, ya pasti sebagai suami mau nggak mau dia coba nenangin istrinya dong. Dia coba buang jauh-jauh pikiran negatifnya. Yang penting istrinya tuh jadi nggak, dalam tanda kutip ya, nggak kayak kegilaan sendiri gitu. Bu Putri tuh sampai nge-cutting tangannya. Minum makan tuh cuman sekali. Ya minum makan pun juga mungkin bisa dibilang seminggu 2 kali doang kali. Karena disuruh makan sama suaminya pun juga nggak mau gitu lebih. Aduh. Gak bisa tidur. Pokoknya intinya berbulan-bulan abis Denia meninggal, si Bu Putri tuh bener-bener kayak gila banget gitu lah. Saking udah gak kuatnya ngeliat istrinya kayak gitu, akhirnya Pak Rudi ngambil jalan tengah buat ngedatengin dukun biar istrinya gak stres lagi. Dan disinilah awal mula Pak Rudi tuh ngorbanin dirinya sendiri buat nyelamatin perasaan istrinya yang hancur karena kehilangan anaknya. Di tahun 2010, 2 bulan setelah kematian anaknya, Pak Rudi tuh ngedatengin dukun di dekat desanya. Dia datang ke sana sendiri tanpa sepengetahuan istrinya. Nyamperin dukun tuh sekitar jam 10 malam. Sampai di sana akhirnya Pak Rudi tuh ceritain tuh semuanya kejadiannya ke dukun ini. Dari anak yang meninggal kenapa, sampai istri gila kayak gimana di rumah. Pokoknya detail aja ceritain. Di situ si dukun ini bilang kayaknya rada berat buat ngeberesin masalah ini. Kayak bukan berat gimana ya, cuman kayak ada bayaran yang harus dikasih selalu sama Pak Rudi buat bikin semua itu lancar. Tumbal, Moy. Bukan tumbal, Nat. Jadi dukun ini bilang Pak Rudi tuh harus melihara kuntilanak. Wow. Kuntilanak ini yang akan berubah wujudnya jadi anaknya Pak Rudi dan Bu Putri. Waduh. Jadi tiap Bu Putri ngeliat kuntilanak ini, dia tuh ngeliat seakan-akan kuntilanaknya itu Denia, gitu loh. Tapi nggak semudah itu. Pak Rudi katanya harus ngasih dalam tanda kutip ya, makan buat si peliharaannya ini. Dan setiap seminggu sekali, tiap malam Jumat, Pak Rudi ini harus ngasih kayak sesajen buat makan kuntilanaknya. Dan Pak Rudi pun juga harus berhubungan intim sama sosok ini dekat sungai di desa mereka. Serius? Sampai kayak gitu harus. Emang berat banget sih itu. Nah iya, makanya dukunnya bilang kayak ini bisa selesai, tapi ya ganjarannya besar. Pak Rudi mau atau enggak. Dan kalau nggak dilakuin, kata dukun ini ya, kalau misal emang ternyata Pak Rudi mau, tapi pas dalam perjalanan ritual ini Pak Rudi nggak ngelakuin, katanya si sosok ini, kuntilanak ini tuh bakal kayak nyelakain istri dan Pak Rudi ini. Setelah obrolan panjang, setelah kayak menimbang-nimbang, akhirnya Pak Rudi pun setuju dengan tawaran si dukun ini. Aduh, salah banget sih. Nah akhirnya itu setelah pemilihan itu Pak Rudi ya jadi bersekutu sama si sosok ini, sama si setan ini, buat bikin istrinya gak stres lagi. Pak Rudi mandi kembang. Pak Rudi dikasih kayak kertas gitu buat ngebacain setiap malam. Katanya gak boleh hilang nih kertasnya. Pokoknya ritual ini selesai jam 1 pagi. Selesai dari ritual itu, akhirnya Pak Rudi pulang ke rumah. Tapi Muy, ini kondisinya istrinya Pak Rudi nggak tahu dong? Gak tahu sama sekali Oke. Terus. Sesampai di rumah, Pak Rudi masuk kamar ngecek si Bu Putri. Bu Putri tuh ya masih belum bisa tidur. Bu Putri tuh kayak berdiri di pojokan kamar sambil kegilaan, sambil nangis gitu. Bu Putri tuh masih sering aja ngomong kayak, "Nak balik nak, ibu tahu kamu belum meninggal." Berkali-kali dia ngomong kayak gitu dari pertama Denia meninggal sampai detik itu. Kadang juga kalau misalnya Pak Rudi lagi ngeliat si Bu Putri tuh kayak suka ngobrol sendiri. Kata kayak, "Iya nak, iya Denia, kamu gimana?" Pokoknya tuh bener-bener kayak Bu Putri tuh ngerasa dan masih ada Denia gitu loh di depan dia. Berat banget sih itu. Berat banget lihat kayak gitu akhirnya
Pak Rudi langsung lah ngebacain bacaan yang dikasih sama dukun itu. Habis dibacain si surat yang ada di dompet dia yang dikasih sama dukun itu, sosok kuntilanak itu akhirnya muncul di depan hadapan Pak Rudi. Untuk pertama kalinya nih, Pak Rudi ngelihat sosok kuntilanak yang mukanya hancur, bajunya putih, dan bener-bener sosok itu tuh jelas berdiri depan Pak Rudi. Tapi lama-kelamaan, habis Pak Rudi ngebacain terus si bacaan yang dikasih sama dukun itu, si sosok ini berubah jadi Denia. Bentuk mukanya, badannya berubah jadi Denia. Tapi yang bisa ngelihat sosok ini jadi Denia tuh cuman Pak Rudi sama Bu Putri doang. Orang-orang lain yang ngelihat kuntilanak ini ya kuntilanak beneran gitu, nggak berubah wujud. Udahlah, pas sosok ini berubah jadi sosok Denia, Pak Rudi dari depan kamar langsung manggil Ibu Putri kayak, "Bu, lihat ada siapa?" Bu Putri nengoklah ke belakang, ke arah pintu. Pas Bu Putri nengok ke arah belakang, ke arah pintu, ke arah Pak Rudi, seketika Bu Putri langsung berubah 180 derajat Nat. Dia tuh langsung seneng, muka dia tuh gak stres, dia tuh langsung kayak nangis bahagia. Dan dia tuh langsung nyamper, lari ke arah si Denia ini, langsung meluk kayak, "Denia, apa kabar? Ibu yakin kamu tuh gak meninggal, kamu kemana aja?" Pokoknya bener-bener kayak dia ngeluapin rasa kangennya dia lah. Moy, tapi si Denianya ini tuh bisa ngomong gak? Bisa. Bener-bener kayak Denia. Bener-bener kayak Denia. Oh. Pokoknya intinya setelah malam itu, si Bu Putri tuh bener-bener gak stres lagi dan selalu ngajak ngobrol Denia. Bener-bener kayak menyambut kembali anaknya gitu loh, pergi jauh dari mana, akhirnya di rumah kan. Berbulan-bulan setelah kejadian itu semuanya lancar. Dengan aktivitas setiap minggu, ya Pak Rudi harus ngasih makan dan berhubungan intim sama si sosok ini. Sampai akhirnya Pak Rudi tuh kayak ngerasa bener-bener stres banget Nat. Lama-lama tatapan Pak Rudi kosong, badan dia tuh kayak kurus, dan kasarannya kondisi Bu Putri dulu itu tuh pindah ke sosok Rudi yang sekarang. Iya, benar. Yang lemes, yang hancur badannya, yang matanya kosong gitu. Dia tuh bener-bener capek banget katanya ngikutin apa yang sosok ini mau. Kasarannya kayak tiap malam Jumat, setiap si Pak Rudi berhubungan intim, nyawa dan tenaga Pak Rudi tuh ngerasa kayak diisep sama sosok ini gitu loh. Makanya jadi lemes. Iya. Yang nyebabin ya Pak Rudi jadi kayak gini. Ngeliat suaminya kayak gitu, ya Bu Putri nanya lah ke Pak Rudi kayak, "Kenapa kok kamu sakit? Kamu kenapa kok tiba-tiba lemes? Makin hari makin kurus." Pak Rudi ngomong kayak, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa." Mulu pokoknya tuh Pak Rudi nggak akan ngomong lah kenapanya gitu. Dia tuh selalu bilang kayak, ya kerjaan aja, kerjaan lembur. Yang awalnya percaya, tapi lama-lama Bu Putri tuh ngerasa kayaknya dia nggak beres dari suami gua, dari Pak Rudi ini. Karena lama-lama tatapannya Pak Rudi tuh makin kesini makin kayak kosong gitu lebih Nat. Pas lagi makan sore, makan malam, Pak Rudi tuh lagi ngeliatin Bu Putri, cuma tatapannya tuh kosong gitu loh. Diajak ngomong juga rada-rada ngalor ngidul, kayak nggak nyambung. Kayak bener-bener orang kerasukan, tapi ya sosoknya ada dan jelas gitu loh, bukan setan. Ya kayak manusia nggak hidup aja kan? Iya bener. Akhirnya tepat di malam Jumat, pas Pak Rudi tuh izin mau ketemu sama temennya katanya ya, bilang ke Bu Putri. Bu Putri tuh gak ngizinin Nat. Dia bilang kayak dia tuh mau ngurusin suaminya, dia tuh gak mau suami tuh keluar malam mulu, nanti makin sakit. Pak Rudi ya maksa banget lah buat keluar rumah, tapi Bu Putri selalu maksa juga buat Pak Rudi tuh stay. Di situ Pak Rudi tuh marah dan takut banget karena yang dia pikirin kalau misalnya malam Jumat dia gak keluar rumah, ya dia kan gak berhubungan intim, gak ngasih makan sosok ini, takutnya kenapa-napa gitu loh. Bener. Dan udah mau jam 12 malam karena perjanjian Pak Rudi sama si dukun ini, jam 12 malam dia harus ke sungai buat kasih makan dan berhubungan intim. Gak boleh telat gitu ya? Gak boleh telat Nat. Udah mau jam 12 malam, udah waktunya Pak Rudi mau ke sungai, tapi ditahan sama Bu Putri. Akhirnya setelah perdebatan panjang, pas Pak Rudi lihat itu udah jam 12 lewat. Udah lewat hari gitu. Pak Rudi bener-bener maksa buat keluar rumah. Dan Bu Putri pun takut, kaget karena kayak dia ngeliat suami bentak-bentak dia, ya dia mau lari ke anaknya lah, ke Denia lah. Dipanggil lah kayak, Denia, nak. Gak nyaut dari kamar Denia, diem aja gitu. Dia mikir kayak, ya mungkin jam segitu anakku udah tidur. Tapi ya dia mikir kayak, gak mungkin orang si Bu Putri teriak-teriak kencang manggil anaknya, kenapa anaknya gak nyaut sama sekali. Ini berarti kondisinya di kamar itu ada si sosok ini kan harusnya? Di kamarnya si Denia ini, gitu iya. Oke. Tapi kan di sini si Bu Putri sama Pak Rudi bukan di kamar Denia kan Bi? Iya. Terus. Akhirnya Bu Putri ngomong, ya udah kalau bapak mau pergi, pamit dulu sama Denia. Aku manggil Denia nggak nyaut-nyaut Pak. Oh. Akhirnya nggak pakai lama, karena udah buru-buru juga Pak Rudinya kan. Pak Rudi itu langsung buka kamarnya Denia. Dan pas ngebuka pintu kamarnya, Pak Rudi sama Bu Putri itu bener-bener shock banget Nat. Mereka tuh ngeliat dari dalam kamar Denia ada sosok Denia yang udah di kafan pocong.
lagi tiduran di kasur, Buh. bener-bener dikafanin kayak pocong gitu lebih Nat. Dan di atasnya Denia ada sosok kuntilanak gede banget lagi berdiri, dan kayak kesana tuh lagi ngejagain mayatnya si Denia ini, sambil ngejilatin mukanya Denia yang udah dipocongin. Wow. Lu gue merinding banget. Di situ bener-bener mereka berdua tuh langsung teriak karena ya kaget banget ngeliat anaknya jadi pocong dan ada kuntilanak gede banget di kamarnya kan. Iya. Pas mereka teriak, sosok kuntilanak itu langsung nengok ke arah mereka, dan sosok ini, kuntilanak ini, langsung kayak terbang nyerang mereka berdua. Bu Putri sama Pak Rudi tuh kayak dicekek gitu sama sosok kuntilanak ini kenceng banget, sampai mereka tuh bener-bener teriak kayak orang kesurupan gitu loh. Kayak, wah, gitu, pokoknya kesakitan. Dengar kayak gitu, ya kan mereka tinggal di desa, jadi kayak banyak orang ronda, tetangga-tetangga mereka tuh juga akrab deket gitu kan. Banyak lah tetangga yang dengar kalau misalnya dari rumah Pak Rudi tuh ada yang teriak-teriak. Disamperin lah ke rumah Pak Rudi, dan katanya pas beberapa warga-warga nyamper ke rumah Pak Rudi itu, mereka ngelihat kayak Pak Rudi sama Bu Putri itu udah kayak kesurupan, matanya melotot, mulutnya nganga, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong sama sekali. Di situ tuh malam itu, ya desanya Pak Rudi sama Bu Putri tuh gempar banget lah. Langsung tuh dicariin ustadz buat nyembuhin mereka berdua. Katanya Pak Ustadznya aja bilang kayak ini susah banget Nat nyembuhinnya, karena ya ini ilmu hitamnya udah kuat banget, dan Pak Rudi pun juga katanya sukarela buat bersekutu sama setan ini kan. Iya, iya. Iya, Ya bener. makanya kayak satu ustadz pun juga susah buat nyembuhin mereka berdua. Akhirnya setelah berhari-hari ritual Pak Ustadz sama beberapa teman-teman ustadz lainnya tuh dilakuin, Pak Rudi sama Bu Putri tuh udah rada membaik lah. Bu Putri udah bisa diajak ngobrol, tapi ya Pak Rudi masih kayak mayat hidup gitu loh. Kayak kondisi Pak Rudi tuh bener memprihatinkan banget Nat. Dia tuh cuma bisa ngedepin matanya doang, tapi diajak ngobrol nggak bisa, makan nggak bisa, bener-bener kayak mulutnya nganga doang. Kasarannya kayak arwahnya Pak Rudi pun entah kemana, dan di rumah itu cuma ada raganya Pak Rudi doang. Wow. Secepat itu tapi ya. Karena kan tadi kan lu bilang si dukunnya ini bilang kalau misalkan akibat dari mereka berhenti di tengah jalan adalah celaka kan. Iya. Pak Rudi sama Bu Putri. Iya, Bener-bener setelah jam 12 malam, nggak pakai babi bu atau nggak ada peringatan gitu ya, langsung tuh mereka celaka kan. iya. Gue mikir karena black magic ini kuat banget gitu, lebih kayak lo melihara sosok kuntilanak yang bisa berubah wujud jadi anak lo. Gue mikir kayak ini udah high level banget buat black magicnya. Ya makanya sekalinya nggak bisa diturutin hal itu, ya jadi kayak gini kan dampaknya. Dan poinnya bener banget tuh, itu Pak Rudi sendiri yang mau ngelakuin. Bener, Jadi ya dia emang udah harus terima akibatnya sih menurut gua. bener. Padahal hitungannya baru telatnya tuh 1 hari itu doang kan Moy. Iya. Bisa langsung fatal banget ya dia. Iya, dan gue mikir kayak ya bener kalau misalnya emang mereka berdua yang bersekutu, pasti mereka berdua yang tiba-tiba jadi kayak mayat hidup kan. Iya. Cuman kan ini enggak, cuma Pak Rudi doang Iya, kan, karena iya. ya Pak Rudi doang yang bersekutu sama si makhluk halus itu. Wah, kasihan banget sih gara-gara istrinya gitu ya. Dia mau nyenengin istrinya tapi ujung-ujungnya justru lebih parah lagi. Bahkan dia sendiri yang kena sekarang kan. Iya sih bener. Soalnya ya, orang tua tuh pasti bakal lebih hancur gak sih kalau misalkan dia ngelihat anaknya duluan yang pergi ninggalin dunia dibanding dia duluan. Iya benar, gue setuju. Apalagi ya meninggalnya gara-gara sesepele gitu ya. Dia nggak dianterin sama orang tuanya sendiri dari sejarang itu kan. Iya.